Kamera pengawas merekam saat kawanan maling memasuki area sebuah gudang perusahaan di Jalan Rawabuntu Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang berjumlah sekitar 6 orang masuk ke dalam area gudang dengan menjebol pintu pagar terlebih dahulu. Usai berhasil masuk dan melihat situasi sepi, 3 pelaku mencuri 3 truk box yang tengah terparkir. Sedangkan 3 pelaku lainnya memantau situasi dengan menggunakan sepeda motor. Pasca kejadian, pihak gudang pun langsung melaporkan pencurian ke Polres Tangerang Selatan. Akibat peristiwa ini, perusahaan mengalami kerugian 1 miliar rupiah karena truk box tersebut berisikan barang-barang perusahaan. Kalau yang kelihatan dari CCTV sih kurang lebih itu lebih dari 6 orang sih Pak. Karena yang ngendarain mobil aja 3 dan motor tuh 3. Kita nggak ngelihat di luarnya ya berapa, karena memang CCTV-nya tuh hanya sampai sini aja sih. Gitu. Jadi nggak terlalu jelas kelihatannya seperti apa. Sementara itu, berbekal rekaman kamera pengawas, pihak perusahaan berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Inilah aksi Kapolsek Cilengsi Kompol Edison yang menyamar untuk menangkap pelaku perampokan. Mengenakan peci dan sarung, Kompol Edison menyamar sebagai juragan yang ingin membeli domba yang dijual pelaku di tempat persembunyiannya di Cianjur, Jawa Barat. Tertipu dengan penyamarannya, pelaku pun tak berkutik saat Kapolsek berhasil menangkapnya. Sebelumnya polisi telah berhasil menangkap 1 pelaku lain di daerah Batang, Jawa Tengah. Saya coba masuk melihat situasi di sana, bahwa untuk masuk ke sana memang lingkungannya adalah lingkungan yang memang satu keluarga, dan banyak kalau ada warga asing mereka akan tahu siapa yang masuk, sehingga saya putuskan untuk menyamar sebagai haji dengan istri yang memerlukan domba untuk acara kegiatan hajatan. Sore itu kami datang ke sana, kemudian berbincang-bincang menggunakan transaksi, kemudian muncullah istrinya dengan membawa handphone, langsung video call dengan saya, menyatakan bahwa suaminya akan menyiapkan domba sejumlah 15. Sebelumnya Polsek Cilengsi mendatangi rumah lansia yang menjadi korban perampokan para pelaku di Kampung Kubang, Desa Situsari, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Perampokan terjadi September lalu, di mana pelaku yang berjumlah 4 orang tak hanya menganiaya Pak Sutri lansia pemilik rumah, tapi juga menggasak harta korban. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti mobil hasil rampokan. Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahaya Supriyatna, iNews melaporkan. Saya mah terus terang ngikat mah cuma tangan doang. Seorang bandar narkoba jenis sabu, Andriko alias Riko, ditangkap tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka ditangkap di salah satu hotel di kota Pariaman. Untuk mengelabui polisi, barang bukti disimpan dalam dompet perhiasan di luar hotel. Penangkapan Riko merupakan hasil pengembangan dari tersangka Fadli yang sebelumnya sudah ditangkap di rumahnya di daerah Limau Puruk, Padang, Pariaman. Dari hasil penangkapan kedua tersangka didapatkan barang bukti sekitar 7 gram sabu, 2 unit HP, 1 unit timbangan digital, alat hisap sabu, dan uang ratusan ribu rupiah. Dompet perhiasan yang di dalamnya berisi ada 1 paket sedang sabu, kemudian ada 6 paket kecil yang siap edar. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Pariaman dikenakan pasal 112 Junto 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Empat rumah warga di Jalan Manggarai Utara 6, Tebet, Jakarta Selatan rusak parah usai tertimpa pohon tumbang.
Tumbangnya pohon jenis kedongdong yang sudah berusia puluhan tahun ini diduga karena cuaca buruk yang melanda Jakarta selama beberapa hari terakhir. Warga yang menjadi korban dibantu warga lain dan belasan petugas PPSU Kelurahan Manggarai Utara berusaha mengevakuasi barang-barang warga dari tumpukan puing dan dahan pohon. Menurut salah satu warga, sebelum pohon tumbang, warga telah melaporkannya ke pihak kelurahan. Namun saat akan dilakukan penebangan, pohon telah lebih dulu tumbang. Penanganan pemotongan pohon tumbang ditangani petugas Sudin Pertamanan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Turunkan, bawa turunkan. Oke. Dah, dokumen dah. Bisa. Wes tandu. Jol. Gak imbang dure. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya pada Jumat siang harus menaiki atap rumah di Jalan Gemol Kali, Surabaya untuk mengevakuasi seorang nenek berusia 83 tahun. Sebelum mengevakuasi, petugas memberi makan dan minum sang nenek yang tidur di atap rumah tetangga semalaman dan dalam kondisi sakit. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan tangga, tanduk ranjang, dan tali untuk menurunkan nenek dari atap rumah. Menurut keterangan warga, nenek bersama Sumina awalnya dilaporkan hilang oleh sang keponakan pada Jumat pagi. Saat dilakukan pencarian, salah satu warga melihat lutut sang nenek yang berada di atap rumah seorang warga. Jol. Gak imbang dure. Warga pun segera memanggil petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya untuk mengevakuasi. Saya habis nyapu duduk di gazebo sama dia nelpon. Tahu-tahu ada lutut kelihatan goyang-goyang, lututnya itu goyang-goyang. Terus saya naik dari sini. Naik dari sini, saya lihat orangnya udah tidur di situ. Tidak terlalu tinggi ya, cukup dengan pakai tangga dan tandu ya. Teman-teman bisa dengan teknik tandu ya, menaikkan nenek ini ke atas tandu, kemudian diikat dengan ditali dengan aman. Kemudian kita turunkan pakai teknik lowering ya. Dan alhamdulillah bisa berhasil kita evakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, nenek Sumina dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo dalam gelar perkara khusus tuduhan ijazah palsu yang digelar pada Senin lalu. Penunjukan ijazah asli tersebut dilakukan atas seizin dan kesepakatan seluruh pihak yang hadir dalam forum gelar perkara khusus, baik dari pihak tersangka dan pelapor. Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Meskipun ijazah asli telah ditunjukkan penyidik kepada Roy Suryo CS, namun ia tak bergeming dan yakin ada rekayasa pada ijazah yang ditunjukkan. Roy Suryo menilai ijazah Joko Widodo yang ditunjukkan polisi pada gelar perkara khusus berbeda format dengan ijazah yang terbit pada tahun 1985 dari Universitas Gadjah Mada. Hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Tak puas dengan ijazah yang ditunjukkan, kubu Roy Suryo menuntut verifikasi dilakukan untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan.